Ruti marang kekarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam lestari. Jumpa lagi dengan Wong Luyur channel 999. Kali ini Wong Luyur akan menguak cerita tentang makam yang Imam Jati. Sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, sejarah singkat dari Sarehan Makam Mbah Raden Imam Sejati. Berdasarkan atas cerita dari juru kunci makam Bapak Suparji, disebutkan bahwa Mbah Imam Sejati merupakan salah satu keturunan Pakubuwono II Sri Susuhanan Pakubuwono II, lahir Kartasura 1711, wafat Surakarta 1749, adalah raja terakhir Kasunanan Kartasura yang memerintah tahun 1726 sampai 1742 dan menjadi raja pertama Kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 1745 sampai 1749. Karena adanya persaingan perebutan kekuasaan, maka Mbah Imam Sejati menyingkir dari dunia politik dan berhijrah di dusun di daerah Blitar, tepatnya di dusun Banjarjo, Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Disebutkan pula bahwa ketika Sunan Ampel melakukan perjalanan uslah ke Pantai Popoh, beliau mampir singgah ke makam Mbah Imam Sejati untuk istirahat dan mejang para muridnya. Sang Sunan meninggalkan surbanya di makam ini dan beliau memberikan nama untuk Mbah Imam Sejati dengan sebutan Imam Sejati. Disebutkan lagi bahwa ketika Raden Aryo Blitar RM Aryo Ronggo Hadinegoro tahun 1866 dalam masa mudanya bernama Nilos Warno diutus oleh ayahnya Pakubuwana ke-4 untuk mencari pamannya yang berada di wilayah Mataram sebelah timur dan untuk menumpas bangsa Tartar yang pada masa itu belum ada sebutan Blitar. Yang ada kekuasaan adalah Kadipaten Srengat dan Ludoyo. Ketika tiba, beliau berniat ziarah ke Penataran dan tak kala melewati makam Mbah Imam, beliau mendengar suara bahwa beliau bakal menjadi penggede adipati di Blitar. Mbah Imam Sejati inilah ternyata merupakan paman dari Nilaswarna yang selama dia cari. Nilaswarna setelah pulang dari ziarah singgah sementara di suatu hutan. Di hutan ini pusakanya yang berupa keris Nogososro tertinggal. Ketika beliau berniat mencari pusakanya kembali ke hutan tersebut, ternyata sudah tidak dapat diketemukan. Beliau akhirnya mengatakan bahwa suatu saat daerah tersebut akan bernama Kledan, berasal dari sebutan Kledan dalam bahasa Jawa berarti tertinggal. Karena mendengar suara ini setelah kembali dari ziarah ke Penataran, Nilaswarna terkenal dengan sebuan Nilaswara
dalam usahanya menumpas bangsa Tartar yang terkenal kejam. Perjuangan Nilaswara pun akhirnya berhasil hingga bangsa Tartar pulang ke negeri asalnya. Akan tetapi karena merasa sudah cocok hidup di Blitar, bangsa Tartar meminta izin kepada Nilaswara untuk kembali tinggal di Blitar. Permintaan mereka pun dipenuhi dengan syarat mau takluk dengan penguasa dan berbuat baik kepada sesama. Dengan kembalinya bangsa Tartar inilah maka wilayah ini terkenal dengan seputar Blitar, yakni Balitar, kembalinya bangsa Tartar. Keberadaan makam Mbah Sejati jauh ada sebelumnya keberadaan Blitar sendiri. Dari cerita masyarakat sekitar disebutkan bahwa ketika babat daerah Banjarjo, makam Mbah Imam Sejati sudah ada orang yang babat daerah Banjarjo kala itu adalah ayah dari Mbah Suto, dan oleh ayah Mbah Suto kemudian dilakukan perawatan terhadap makam dan diberi cungkup dari kayu jati. Nama Banjarjo sendiri berasal dari kata Banjar, tempat pertemuan, dan reja rame dikatakan Banjar, bahasa Jawa yang berarti tempat berkumpul. Karena jauh sebelum dilakukan babat daerah ini, makam Mbah Imam Sejati sering dipergunakan sebagai tempat pertemuan para sesepuh dari berbagai penjuru daerah untuk membahas berbagai permasalahan masyarakat pada masa itu. Pada tahun 2010 cungkup makam Mbah Imam roboh, kemudian atas inisiatif kepada Desa Bangsri, yakni Bapak Mas Yud Talhah BA, dan dibantu oleh juru kunci yakni Bapak Suparji, serta dibantu oleh masyarakat sekitar secara gotong royong dilakukan pembangunan terhadap cungkup makam tersebut. Pembangunan makam sampai saat ini terus dilakukan secara swadaya masyarakat karena makam tersebut di samping sebagai salah satu peninggalan budaya juga karena sering digunakan masyarakat sekitar untuk berziarah. Makam Mbah Imam Sejati merupakan salah satu peninggalan budaya yang harus dilestarikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya. Keberadaan makam yang kurang diperhatikan oleh pemerintah mungkin disebabkan karena belum diketahuinya secara luas di kalangan masyarakat. Lain halnya dengan keberadaan makam Adipati Aryo Blitar maupun makam Syekh Subakir yang telah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Oke, itulah sedikit singkat cerita sejarah Syekh Raden Imam Sejati dari Wong Luyur Channel 99. Salam Rahayu Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.